That cement job is compromised and everything above it is too. Well, it's not compromised. Houston doesn't have a problem. She just kicking with that. Halo Sobat Mager alias males gerak yang sukanya nonton film tapi nggak tahu film apa yang mau ditonton. Dan saat ini kalian terdampar ke video ini guys. Kalau kalian baru pertama kalinya datang ke channel ini, cek video kami sebelumnya untuk pembahasan film pilihan terbaik sepanjang masa. Tapi bagi kalian yang sudah sering mampir ke channel ini, seperti biasa siapkan kacang atom Garuda, air mineral, bantal yang empuk, charger, longgarkan celana, nyalakan kipas angin sepoi-sepoi dan buka sedikit kancing baju biar lebih santai menikmati videonya. Untuk kalian yang sering isi bahan bakar solar, Pertamax Premium, Pertalite bawahnya Pajero tapi ngisinya Pertalite, maaf. Dan bisanya cuma komplain doang ini itu tentang BBM, komplain harga, komplain langka atau tidaknya, dan lain-lain. Akan lebih bijak jika kita tahu bagaimana saudara-saudara kita bekerja keras mempertaruhkan nyawa demi ketersediaan BBM untuk kita semua ya guys. Film ini berlatar tahun 2010, menceritakan sejarah terburuk dalam pengeboran minyak dan merupakan bencana tumpahan minyak terbesar di dunia. Diangkat dari kisah nyata yang ceritanya diabadikan sampai saat ini, Deepwater Horizon adalah kilang minyak terapung milik Amerika Serikat yang berlokasi 60 km dari pesisir Louisiana. Pada tanggal 20 April 2010, kilang minyak ini meledak dan setidaknya menewaskan 11 orang pekerja dan menumpahkan 210 juta galon minyak mentah ke Teluk Meksiko. Ada beragam informasi yang sedikit berbeda, namun berdasarkan film ini, penyebab utama ledakan adalah kegagalan lapisan semen sebagai satu-satunya pelindung kilang dari ledakan. Oke, bagaimanakah film selengkapnya? Intro dulu. Diawali dari pagi itu di rumah Mike Williams. Dia sedang sarapan bersama istri dan anaknya. Hari ini Mike akan berangkat bekerja meninggalkan keluarganya selama 21 hari. Di tengah momen sarapan, putrinya itu seperti mendapat firasat tentang kejadian kecelakaan di tempat kerja ayahnya. Kaleng Coca-Cola yang dimainkannya itu menyemburkan isinya ke atas. Kaleng apa? Coca-Cola. Kenapa tak ngiding? Coca-Cola kok. Haha, canda guys. Tibalah saatnya Mike pergi bekerja, bukan ke kantor, tapi menuju kilang minyak bernama Deepwater Horizon. Dalam perjalanan dia bertemu Pak Jimmy Harrell, manajer instalasi di sana. Sedangkan Mike Williams menjabat sebagai kepala teknisi elektronik. Mereka juga bertemu dengan Andrea Fleitas, seorang kru wanita di bagian nahkoda. Mereka berangkat menggunakan helikopter bersama-sama dengan kru yang lain juga. Dan sampailah mereka di kilang minyak Deepwater Horizon. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan kru Schlumberger yang terburu-buru pergi. Pak Jimmy merasa aneh kenapa Schlumberger pergi secepat ini, padahal mereka harus melakukan tes kelayakan kualitas semen. Tapi Pak Jimmy saat itu tidak mendapatkan jawaban apa-apa guys. Pak Jimmy yang merasa aneh menanyakan hal ini kepada beberapa rekan kerjanya. Namun tidak ada yang tahu kalau tempe lebih enak digoreng crispy. Kok malah bahas makanan sih? Rekan kerja Pak Jimmy gak ada yang tahu kenapa. Lalu Pak Jimmy minta Andrea untuk menghubungi kapal Bankston. Ngapain mereka standby di dekat kilang minyak? OIM wants to know what you're doing here. Well, I'm told to be ready to start taking on drilling mud about 1800. Wow. Oh iya, sebentar lagi akan gue jelasin perusahaan-perusahaan yang terkait di sini. Karena Pak Jimmy semakin penasaran dan naik darah, kini dia menginterogasi kepala operasional pengeboran minyak. Dia berkata, They sent them home. Yeah. inilah jawabannya. Orang-orang Schlumberger dipulangkan lebih awal oleh orang-orang dari perusahaan BP. Pak Jimmy pun mengajak Mike untuk mendatangi ruangan mereka. Dan sepertinya mau ada ribut-ribut nih. Pak Jimmy langsung menanyakan tentang kelayakan dan kualitas semen sebagai pondasi satu-satunya dari ledakan. Seharusnya kualitas semen diuji dengan waktu yang sesuai SOP. Namun orang-orang perusahaan BP sepertinya sangat percaya diri tentang kualitas semen yang sudah terpasang, sehingga mereka memulangkan orang-orang Schlumberger lebih awal.
Nah, jadi ceritanya gini guys, tolong dikoreksi ya kalau salah. Deepwater Horizon ini adalah nama sebuah kilang minyak terapung milik perusahaan Transocean. Perusahaan inilah yang mempersiapkan kebutuhan teknis pengeboran minyak. Pak Jimmy, Mike Williams, dan mereka yang berseragam merah ini adalah orang-orang dari Transocean. Sedangkan Schlumberger merupakan perusahaan teknologi yang dalam hal ini bertugas melakukan uji kelayakan semen dan pengeboran minyak mentah. Itu loh yang tadi pakai baju biru, papasan sama Pak Jimmy di awal film. Ingat nggak? Ngabesaki mangkana mau jelasaki cak litolian meloloh. Terus perusahaan BP ini siapa? Ya nggak tahu. Nggak tahu, tanya saya. Canda guys. Perusahaan BP ini adalah yang membeli minyak mentah dan membiayai seluruh operasional pengeboran di kilang minyak Deepwater Horizon. Dan mereka inilah dua orang BP, Donald Vidrin dan Robert Kaluza, pakai kemeja berlogo BP. Sampai di sini paham ya guys? Lanjut. Pak Jimmy yang sudah sangat berpengalaman berpendapat bahwa perusahaan BP tidak mau melakukan uji kelayakan semen karena proyek ini sudah terlambat selama 43 hari, kelebihan anggaran 50 juta dolar, dan perusahaan BP ingin segera melakukan pengeboran minyak mentah biar cepat selesai serta menghasilkan uang. Pak Jimmy juga bertanya pada Mike kalau kilang ini mengalami kerusakan dan butuh perbaikan. Donald bertanya, Name a few for me. Shit, where do I start? A driller chair, process station 18, BOP control pods, kesimpulannya, perusahaan BP terbukti mempersingkat waktu pengujian kualitas semen dengan cara memulangkan kru Schlumberger lebih awal, di mana hal ini sangatlah berbahaya menurut Pak Jimmy, bisa membahayakan seluruh pekerja di kilang minyak ini. Pak Jimmy yang memegang kuasa langsung mengambil alih komando dan meminta para kru untuk melakukan uji tekanan negatif. Hal ini dilakukan untuk menguji kestabilan sumur bor. Orang-orang BP pun hanya bisa terdiam. Uji tekanan negatif sedang dipersiapkan. Awak kapal Bankston yang sudah nunggu lama untuk memindahkan lumpur terlihat bosan karena harus menunggu hasil tes lagi dan lagi. Sedangkan orang-orang BP juga terlihat boring dengan uji tekanan negatif ini. Dan saat tes mulai dilakukan, hasilnya nampak ada keanehan. Tekanan stabil di 1395 PSI. Kalau ente nggak tahu apa itu PSI, PSI merupakan pound per square. Satuan PSI udah umum dan banyak dipakai untuk satuan pengukur tekanan terutama di kawasan Eropa dan Amerika. Lanjut ke cerita. Kemudian Pak Donald menjelaskan tentang apa yang ada di pikirannya. Itu bisa saja kesalahan pembacaan oleh sistem. Gimana ya? Pak Jimmy makin bingung setelah orang-orang lain dari perusahaan BP datang menemuinya. Sepertinya dia merasa tertekan dalam suasana ini. Lalu Pak Jimmy pergi meninggalkan ruangan bersama Mike. Mereka berdua tetap merasakan ada keanehan dari hasil tes tersebut. Sementara itu, suasana di dalam air menunjukkan bahwa pondasi semennya mulai keropos akibat uji tekanan pada pipa penyumbat. Hal ini dilakukan atas perintah Pak Donald. Congratulations. Good test. Hasil tes tekanan pipa penyumbat selesai dan berhasil, tidak ada masalah. Namun seharusnya kedua jarum ini menunjukkan angka 0, tapi lagi-lagi Pak Donald ngeyel terus. Pak Jimmy gak tahu menau tentang tes kedua itu. Saat ini dia sedang berada di kantin. Pak Jimmy mewakili Deepwater Horizon menerima penghargaan keselamatan tertinggi selama 7 tahun berturut-turut oleh perusahaan BP. You call Mr. Jimmy. Telepon berdering. Pak Jimmy dapat kabar dari Jason kalau tes kedua berhasil. Posisi Jason di sini sangat bingung karena dia dalam tekanan orang-orang BP. Sementara dia tahu kalau hasil tes kedua tadi tidak sepenuhnya berhasil. Saat Jason bertanya, We good? Well, looks like it's gonna be a long night. Pak Jimmy juga bingung mau ngapain. Dia benar-benar tahu berapa nyawa yang dia pertaruhkan. Jadi Pak Jimmy belum bisa menyimpulkan bahwa ini benar-benar aman atau tidak. Dia bilang akan menemui Jason 30 menit lagi setelah mandi. Ya, dalam bahasa sederhananya, pembuatan sumur pengeboran minyak ini pun menjadi tidak jelas keamanannya saat ini. Mike kembali ke ruangan untuk beristirahat dan video call bersama istrinya. Sementara Pak Jimmy mandi dulu untuk membersihkan badan seraya menenangkan diri. Kru mulai menyedot lumpur padat untuk dipindahkan ke kapal Bankston. Kapal Bankston pun sudah mendekat pada kilang minyak Deepwater Horizon.
It's not slowing. Tiba-tiba tekanan pada pipa pengeboran meningkat hingga 2192 PSI. Jason memerintahkan para kru untuk mengosongkan ruangan, namun terjadi cekcok dengan Pak Donald yang membuat Jason menyuruh orang-orang BP keluar dari ruangannya. Salah seorang kru melihat ada tetesan lumpur pada sumur bor. Pak Donald juga mendekat untuk mengetahui apa yang terjadi. Sementara monitor menunjukkan tekanan semakin meningkat hingga hampir 3000 PSI. You got flow. Just kicking or that? Semburan lumpur besar cukup untuk melempar para kru di sana. Jason dengan cepat menutup annular agar lumpur tidak terus menyembur. Para kru di lokasi termasuk Pak Donald nampak mandi lumpur, guys. Mike, what is that? Is everything okay? Sesaat setelah itu, semburan lumpur pun berhenti. Suasana kini cukup tenang dalam beberapa detik. Namun saat kameramen masuk ke dalam air untuk merekam kekuatan semen di bawah, ya nggak gitu dong cara jelasinnya. Ternyata semen di bawah sana sudah mulai hancur, guys. Tanda alarm berwarna magenta, artinya ada gas yang berbahaya yang masuk ke ruangan. Saat itu para kru berusaha menghentikan semburan lumpur, tiba-tiba tekanan meningkat ke 4000 PSI sehingga Jason sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menutup annular pertama dan kedua dan siap memutuskan sambungan. Terlihat salah seorang kru juga bertarung melawan semburan lumpur untuk menghentikan ledakannya. Tapi yang terjadi, ledakan semakin besar, guys. Tidak hanya lumpur, gas berbahaya juga masuk ke semua ruangan dan sistem pendingin dan membuat semuanya tidak stabil. Semua lampu semakin terang dan Mike berniat mencari tahu apa yang terjadi dan saat itu pula terjadilah sinyal Mayday diterima oleh komando penjaga pantai bahwa Deepwater Horizon telah meledak dan membutuhkan pertolongan segera. Satelit canggih milik penjaga pantai juga menunjukkan kebakaran sesuai koordinat yang diberikan sinyal Mayday. Sementara itu, istri Mike resah karena tiba-tiba jaringan terputus. Saat dia mencari tahu apa yang terjadi, dia mendapatkan jawaban kalau Deepwater Horizon telah terbakar. Para kru saling membantu bahu-membahu mencari rekan terdekatnya untuk saling menyelamatkan. Mereka mulai menaiki sekoci karena kebakaran semakin dahsyat. Seorang kru bernama Dale menyelamatkan banyak nyawa dari jatuhnya derek, tapi dia sendiri tidak selamat. Oh my God. Di sisi lain, Pak Jimmy yang sudah terluka parah ini berusaha memutus sumur bor, tapi karena listriknya mati, terpaksa Mike bersama Caleb harus menuju ke generator cadangan. Perjuangan mereka demi menghentikan kebakaran sangat pantas diberi apresiasi yang setinggi-tingginya. Pak Jimmy sempat bertemu dengan Pak Donald. Maaf, wajah Pak Jimmy gue sensor karena udah banyak darah dan luka parah. Di sini gue kira Pak Donald akan ngeyel dan sok tahu seperti di awal. Taunya dia malah ciut kayak got kejebur kucing. Pak Jimmy tidak mengucapkan sepatah kata selain menyuruhnya naik ke sekoci. Singkat cerita, Mike banyak sekali berperan dalam menyelamatkan nyawa rekan kerjanya, termasuk Andrea. Dia sendiri melompat dari ketinggian untuk menghindari kebakaran, dan inilah akhir dari film ini. Mike selamat dari bencana itu. Pak Jimmy juga selamat meski harus terluka parah, namun mereka adalah orang-orang yang tangguh. Sekali lagi, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para pejuang Deepwater Horizon.